Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduan. Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam nama. Kami limpah dengan ucapan syukur, kami berterima kasih punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup mengubahkan yang kami takutkan menjadi pertolongan berkat anugerah yang luar biasa. Di awal bulan ini Tuhan kami datang mencari wajah-Mu, kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati kami dari tempat kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran dengan judul Pikiran yang Benar. Pikiran yang Benar. 1 Korintus 2, 12, 16 dan berikut. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami. Sebab hati itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, pasti memiliki pikiran yang benar atau pikiran Kristus. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, cara berpikirnya pasti berbeda dengan cara orang dunia. Ayat 14 dan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena bagi mereka itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Matius 16 ayat yang ke-23, Yesus pernah menghardik Petrus karena berpikir kiranya Tuhan menjauhkan segala hal yang buruk itu dari Yesus. Karena kata Yesus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hari ini kita akan belajar apa sih ciri orang yang pikirannya benar atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang memiliki pikiran benar, pikiran Roh Kudus, adalah memiliki pikiran yang serba mungkin. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat yang ke-23, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, jawab Yesus. Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Saya selalu bilang sama saudara, lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Tuhan mau saudara dan saya, Tuhan bisa bikin langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Apalagi cuma memberkati saudara. Bapak Ibu, saya ingat kisah ada seorang yang melamar pekerjaan. Saingannya ada kurang lebih, kalau menurut kisah yang saya dengar, ada kurang lebih 400-500 orang. Dan mereka dibagi kelompok itu per 50. Masing-masing diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama, umur, pengalaman kerja. Nah, orang ini celakanya muda, belum pernah punya pengalaman bekerja. Dia takut bakal bisa lulus gak ya? Tapi dia datang dan didoakan kepada pendeta. Sebelum datang aja ngomong gini, pakainya gak mungkin lolos deh. Ada 500 orang pak, begini. Tapi menarik Bapak Ibu, ketika dia beriman dengan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta tersebut, malah yang menarik ketika semua orang di ruangan di 50 kelompok itu semuanya punya pengalaman kerja. Orang ini bangkit berdiri dan menjawab polos dan jujur, nah saya ini umur segini, saya memang belum pernah punya pengalaman kerja,
Tapi saya siap belajar dan saya penuh dengan motivasi atau semangat yang membara. Saya lupa bahasa tepatnya, tapi kurang lebih dia mau representasikan dirinya dengan positif, dengan sebuah keberanian ini. Bosnya tertarik sama orang tersebut dan bosnya memilih orang tersebut. Dan pelan dia melewati berbagai tahapan dan sekarang menurut kisah yang saya dengar dia mendapat kerja terus. Saudara yang sedang sibuk cari pasangan, jangan takut. Tuhan mungkin sanggup. Dia bukan saja mungkin, sanggup, bisa, dan mau tolong saudara. Kalau saudara mencari pasangan hidup, ingat saudara perlu memiliki prinsipnya 3 kriteria, 3T. Takwa, tampan, Bapak Ibu, yang terakhir tajir. Takwa, tampan, tulus. Takwa, tampan, dan tulus. Atau kalau saudara pria, 3B. Berdoa, berusaha. Kalau nggak dapat lagi, terakhir berkaca, saudara. Yang pertama, memiliki pikiran yang serba mungkin. Yang kedua, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki pikiran yang suci. Dicobai bukanlah sebuah dosa. Yesus pun dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Pikiran yang suci bukan berarti tidak pernah digoda. Pikiran yang suci artinya ketika godaan datang, kita berkata tidak kepada pikiran tersebut. Daud dan Yusuf sama-sama dicobai. Daud dicobai oleh Batsheba, Yusuf dicobai oleh Potifar, istrinya. Tapi dua-duanya Bapak Ibu, yang satu jatuh dalam dosa, yang satu memakai kesempatan tersebut untuk bersaksi tentang karakter Kristus dalam hidup mereka. Martin Luther pernah bilang demikian, kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kita. Tapi kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Lawan pikiran kotormu dengan mengisi firman. Dekat dengan ini. Matius 4 ayat 4 bilang ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Strategi iblis dalam mencobai kita adalah keinginan kita. Markus 7 21-33. Keinginan hati kita, pengen kaya, pengen terkenal, pengen cantik, dan seterusnya. Hati-hati sama keinginan kita. Yang kedua, keraguan. Ibrani 3 yang ke-21. Tuhan tolong gak ya? Tuhan ada gak ya? Tuhan peduli gak ya? Yang ketiga, Yohanes 8:44. Tipu daya. Bapa segala dusta kata iblis. Dia bisa menipu daya kita dan berbagai macam pikiran-pikiran. Cara mengalahkan pencobaan, ingat, Anda lebih daripada pemenang. Jangan mau diintimidasi. 1 Korintus 10 yang ke-13. Terus di kolom komentar, saya lebih daripada pemenang. Saya tidak mau diintimidasi. Perkataan yang berkata engkau tidak layak, engkau tidak dikasihi, engkau tidak diberkati, engkau tidak disayangi. Lawan, perkatakan dia, aku dikasihi, aku disayangi. Kristus mati bagiku di kayu salib, dan seterusnya. Yang kedua, ini kesukaan saya. Kenali pola pencobaan Anda dan bersiaplah menghadapinya. Setiap orang biasanya punya jam-jam jatuh, saudara. Jam-jam lemah. Kalau kita lagi lemah, lagi sedih, lagi kecewa, biasanya kita jangan deket-deket sama orang yang bikin kita jatuh. Kalau saudara suka minum, jangan nongkrong ke bar. Ada orang yang suka jatuh di malam hari. Kalau malam hari, jangan deket. Siap-siap ada orang yang saya melayani seorang anak muda yang jatuh ke dalam pornografi. Jatuhnya malam, di saat semua orang sedang tidur. Di saat semua orang sedang tidur, dia buka HP dan datang tuh kemana-mana. Berbagai macam godaan. Saya bilang tidur. Kalau tidur gimana Pak? Tidur sama papa mama kamu. Atau gimana? Kasih HP kamu ke orang baik. Hadapi, kenali polanya. Putus polanya. Kapan saya paling sering dicobai? Hari apa? Jam berapa? Di mana saya paling sering dicobai? Di kantor, di mobil, dan seterusnya. Yang ketiga, mintalah pertolongan Allah.
Bapak Ibu, Mazmur 50 atau 15 bilang surga memiliki layanan gawat darurat 24 jam. Entahlah pertolongan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pikiran yang dipenuhi Roh Kudus adalah pikiran yang mengutamakan kehendak Allah. Bukan kehendakku tapi kehendak. Bukan rancanganku tapi rancang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, doa saya menyertai saudara. Biar Tuhan mengurapi hidup saudara dan saya. Biar pikiranmu sama-sama di mana kau berada, pegang kepalamu, saya mau berdoa sebentar. Mari sama-sama Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus agar pikiran kita pikiran Kristus dipenuhi Roh Kudus, pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang berkenan, agar melalui hidup kami nama Tuhan segala pikiran yang najis yang tidak benar Tuhan cabut, Tuhan gantikan dengan firman. Buat hati kami lebih mengasihi firman daripada hal-hal ini. Buat kami punya disiplin Tuhan, dan kami percaya kami menang dan kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita. Kami datang pada mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana